Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Shadi Tutorial. Oke teman-teman, di video ini saya akan membahas, kemarin teman-teman saya ini membahas tentang cabai rawit, tetapi di video ini saya akan membahas tentang air hangat. Ya, kalau Anda suka minum air hangat, Anda sudah berada di channel yang tepat di Shadi Tutorial ini. Kalau Anda tidak suka air hangat, Anda juga sudah berada di channel tepat di Shadi Tutorial ini. Di sini teman-teman saya akan membahas tentang air, bukan air dingin ya teman-temanku semua, tetapi air hangat. Saya punya teman saya itu rajin minum air hangat ya. Setiap makan dia selalu minum air hangat. Artinya sehabis makan dia itu minum air hangat. Pokoknya dia kalau minum airnya selalu minum air hangat teman saya tersebut. Apa yang terjadi setelah beberapa tahun, berpuluh-puluh tahun, akhirnya dia itu meninggal dunia. Tuh, sakit lambung. Kalau manusia itu sakit lambung, bukan hanya lambungnya yang sakit, tetapi nanti akan menular berbagai macam penyakit, menimbulkan penyakit-penyakit baru. Itu teman-teman. Kalau Anda sering minum air hangat, sebelum makan minum air hangat, ya. Sesudah makan minum air hangat, atau Anda biasa-biasa saja, nggak makan, nggak minum air hangat, terus seperti itu berpuluh-puluh tahun, akhirnya dia itu kena penyakit lambung dan meninggal. Ini teman-teman. Terus bagaimana Bang kita minum air itu? Apakah harus air dingin? Apakah harus air yang tidak di kulkas? Nah, jawaban saya, Anda itu yang sehat teman-teman, Anda itu minum air biasa-biasa saja, tidak dingin. Ya, tidak terlalu dingin seperti es, biasa saja, tidak masuk kulkas maksudnya, atau dikasih es, enggak, biasa saja kan, ngerti kan Anda tuh, air-air biasa saja, itulah yang bagus. Terus air hangat itu diminumnya kapan? Nah, ini teman-teman, kita ini minum air hangat kalau pengen sehat itu ada waktunya, ya, bukan minum air hangat terus, bukan ya teman-teman, bukan seperti itu. Nih, saya kasih tipsnya supaya lebih sehat lagi badan kita ini, tidak mudah kena penyakit. Cobalah Anda itu minum air hangat sebelum tidur ya. Sekali lagi teman-temanku semua, apakah Anda paham nih? Sebelum tidur Anda itu minum air hangat 1 gelas teman-teman ya, 1 gelas. Kemudian setelah bangun tidur pun Anda minum air hangat lagi ya teman-teman. Seperti itu baru bagus, bukan minum air hangat terus teman-teman. Itu Anda itu salah paham ya. Aduh Bang, saya ini kalau tidak minum air hangat gak enak. Ya jangan begitu. Jadi tinggalkanlah kalau Anda biasa minum air hangat. Ini bukan kata dokter, bukan kata siapa-siapa. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat yang saya temui teman-teman ya. Jadi stop selalu minum air hangat. Boleh minum air hangat yang tadi saya bilang sebelum tidur 1 gelas dan setelah bangun 1 gelas, lalu stop. Nah seperti itu. Jadi berbahaya ke tubuh kita. Tetapi teman-teman, minum air itu bagus, tetapi jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan nanti kencing-kencingan terus, sering buang air kecil ya. Apalagi orang itu sudah kena penyakit ginjal, itu tidak boleh minum air itu berlebihan. Air itu kita boleh yaitu hanya 10 gelas per harinya, seperti itu. Itu pun teman-teman tergantung kebutuhan. Kalau Anda itu kerjanya di tempat yang sangat panas, memerlukan air dan haus, itu boleh. Berapa saja boleh, tergantung kebutuhan Anda itu sendiri. Segala sesuatu minuman atau makanan kalau berlebihan, ingat teman-teman, itu berbahaya.
Kalau misalkan gini ya, orang itu nanti minum yang banyak sehat, enggak juga teman-teman. Jadi kebutuhan manusia itu 10 gelas setiap harinya. Itu pun tergantung kebutuhan Anda, yang mengukur, yang merasakan Anda itu sendiri. Nah, seperti itu teman-teman. Segala sesuatunya kalau berlebihan tetap jawabannya tidak baik, seperti itu. Oke teman-teman, saya ulangi lagi nih supaya paham, supaya tidak gagal paham. Minum air hangat itu ada waktunya, mau tidur lalu mau bangun tidur. Mau tidur terus bangun tidur, seperti itu. Setelah itu stop teman-teman, bukan minum air hangat lagi. Sebelum makan minum air hangat, ya kan? Sudah makan minum air hangat lagi, bukan seperti itu. Jadi cukup 2 kali saja, mau tidur dan sesudah tidur, baru nanti Anda itu sehat. Coba rasakan dan praktekkan teman-teman, jangan males. Karena sehat itu sebenarnya mudah, yang bikin sulit kita ini sendiri. Ya, kita praktekin supaya kita ini mempunyai tubuh yang sehat dan tidak mudah terserang penyakit, seperti itu. Oke teman-teman, jadi air itu ada bahayanya, ada manfaatnya juga, tergantung kita ini cara menggunakannya itu bagaimana. Jadi jangan salah menggunakannya, seperti itu teman-teman. Itu tentang air. Oke teman-temanku semua, semoga Anda itu mengerti. Di sini teman-teman, saya bukan menggurui. Apa yang saya katakan ini teman-teman, teman saya ini kena penyakit lambung gara-gara minum air hangat terus, tidak berhenti-berhenti. Akhirnya dia itu meninggal dunia, seperti itu teman-teman ya. Ini nyata teman-teman, bukan kata siapa-siapa. Memang meninggal dunia itu takdir, kehendak Allah SWT. Hidup dan mati kita urusan Allah SWT. Tapi penyakit bisa kita hindari kalau kita berusaha, ya teman-teman. Nah, kita seperti supaya sehat makan yang banyak, enggak juga. Kalau orang nih teman-teman makannya banyak itu bisa sehat, jawaban saya orang kaya paling sehat makannya banyak, karena dia mempunyai harta yang banyak. Orang miskin paling sakit, paling kering, paling kurus, paling banyak penyakitnya. Karena makanya tidak banyak uang. Otomatis kalau uangnya tidak banyak, segala kebutuhan pokok sekarang kan mahal. Nah, jawabannya orang nggak punya uang itu pasti makannya itu sedikit. Ya, kalau makannya sedikit pasti kurus, pasti penyakitnya banyak. Ternyata enggak teman-teman, sehat adalah keseimbangan pikiran yang teratur, keseimbangan makanan, tidak terlalu banyak. Coba Anda perhatikan di sekitar Anda, orang yang sering makannya banyak, apakah sehat? Tidak, jawabannya seperti itu. Sama dengan orang minum air, jangan terlalu berlebihan. Pokoknya segala sesuatu kalau berlebihan itu tidak sehat. Pikirannya terlalu berlebihan, susahnya terlalu berlebihan, apa saja terlalu berlebihan, tetap jawabannya overdosis. Jadi overdosis itu bukan boleh dikatakan pada obat saja, air, makan, semuanya bisa overdosis. Oke teman-teman, apakah Anda ada pertanyaan? Silahkan komen di kolom komentar. Bagi teman-teman yang menonton full durasi video ini, kalau Anda masih miskin, saya doakan Anda menjadi orang yang kaya. Kalau Anda sudah kaya, saya doakan Anda tetap kaya, hartanya berguna, bermanfaat bagi dirinya sendiri, orang lain, fakir miskin, dan anak yatim. Itu saja teman-teman yang saya sampaikan. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.